Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari konsep dasar matematika, yaitu kita akan mempelajari tentang konsep turunan fungsi trigonometri. Dan ini adalah video bagian yang pertama. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan isi kolom komen. Oke, kita lihat konsepnya terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa misalnya kita mempunyai suatu fungsi f(x) atau y sama dengan f(x), maka lambang turunannya biasanya dy dx atau dfx dx atau f absen x. Ya, nah secara umum konsep turunan itu berbentuk dalam konsep limit, yaitu dy dx itu sama dengan limit h menuju 0 dari fx tambah h kurang fx per h, gitu ya. Nah, ini adalah konsep umum untuk suatu turunan. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana turunan dari fungsi sin x atau cos x atau tangen x. Nah, kita lihat berikut. Nah, di sini kita akan menentukan turunan dari sin x dan cos x. Nah, kita punya fungsinya fx sama dengan sin x, berarti kita gunakan konsep limit tadi. Ya, f absen x berarti limit h menuju 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Nah, fungsinya kita ganti menjadi seperti ini, berarti sin x tambah h kurang sin x per h untuk limit h mendekati 0. Nah, yang harus kita ingat adalah konsep di sini kan prinsip trigonometrinya, yaitu sin dikurang sin. Nah, ingat sin dikurang sin yaitu adalah sin A kurang sin B itu sama dengan 2 cos setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Nah, dalam hal ini yang sebagai A adalah X tambah H dan yang sebagai B itu adalah X, sehingga menjadi begini. Jadi limit H menuju 0, jadi sin kurang sinnya menjadi 2 cos setengah X tambah H ditambah X, berarti kan A tambah B dikali sin setengah X tambah H kurang X per H. Maka kita peroleh, jadi ini kan setengah kita kalikan ke dalam, berarti kan X ditambah X 2X kali setengah menjadi X, setengah dikali H setengah H. Ini X nya habis, sehingga menjadi limit H menuju 0 dari 2 cos X tambah setengah H, sekaligus kita gunakan sifat limit, berarti ini sin menjadi limit H mendekati 0 dari sin setengah H per H. Nah, kita tahu bahwa konsep sebelumnya sin setengah H per H berarti nilainya adalah setengah, dan ini kita ganti hanya 0, berarti 2 cos X tambah 0 dikali setengah. 2 boleh kita bagi, maka hasilnya adalah cos X. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa turunan dari fungsi sin X yaitu adalah cos X. Nah, dengan prinsip yang sama juga bahwa turunan dari cos X maka akan kita peroleh dengan prinsip ini, yaitu adalah min sin X. Jadi turunan sin X adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X. Dengan menggunakan, nanti kan ketemu cos kurang cos, nanti cos A kurang cos B, nanti min 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Maka ini dasarnya dapat min, ini ada min nantinya. Oke, baik, berikut kita akan mencari bagaimana turunan dari fungsinya adalah tangen X. Nah, kita tahu bahwa tangen itu sama dengan sin per cos. Nah, berarti ini fungsinya berbentuk fungsi bagi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa di konsep kelas 11 pada turunan aljabar, bahwa fungsi bagi itu misalnya fx sama dengan u per v, maka turunannya adalah u absen v dikurang u v absen per v kuadrat. Nah, maka dari sini jelas u nya adalah sin x, v nya adalah cos x. Nah, kalau u nya adalah sin x maka turunannya adalah cos x, berarti u absennya adalah cos x. Jika v nya adalah cos x maka v absennya adalah min sin x. Nah, sehingga
Kita gunakan prinsip baginya tadi, yaitu U absen V dikurang UV absen per V kuadrat, maka kita ganti semuanya. Jadi ini cos X kali cos X kurang sin X kali min sin X per V kita cos, berarti cos X kuadrat. Kita kalikan, berarti cos kali cos kuadrat, min sin kali min sin plus sin kuadrat X per cos X dikuadratkan. Nah, harus kita ingat ini pada pembilang, ini adalah prinsip identitas bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X adalah 1. Ya, berarti ini adalah 1 per cos X kuadrat. Nah, seper cos harus kita lihat adalah sekan X. Berarti menjadi sekan kuadrat X. Jadi turunan dari tangen yaitu sekan kuadrat X. Dengan prinsip yang sama juga, nanti turunan dari kotangen adalah min kosekan kuadrat X. Begitu. Oke, berikut. Bagaimanakah cara menentukan nilai dari turunan fungsi trigonometri? Nah, ini cukup sederhana. Ya, caranya kita hanya mensubstitusikan nilai yang diminta. Misalnya di sini, jika fungsi kita sin X dan X-nya adalah A, maka kita cari nilai turunan dari fungsi f absen A-nya gitu. Ya, dengan cara mensubstitusi begitu. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya. Nah, diketahui fx sama dengan sin X. Ya, tentukan pertama nilai turunan V per 3, F absen V per 2, dan F absen 5V per 6. Nah, kemudian tentukan nilai X jika nilai F absen X-nya sama dengan 0 untuk X-nya terletak antara 0 dan 360 derajat. Oke, kita cari solusinya. Nah, yang pertama kita punya fungsinya adalah sin X. Maka dari fx ini kita dapat turunannya adalah cos X. Oke, sekarang kita mencari f absen V per 3. Oke, berarti nilainya adalah nilai cos V per 3. Kita tahu bahwa nilai V itu adalah 180 derajat. Berarti ini 180 kita bagi 3, yaitu 60 derajat. Berarti cos 60 derajat itu adalah setengah. Jadi nilai f absen V per 3 adalah setengah. Untuk f absen V per 2 berarti ini sama dengan cos V per 2. Berarti ini cos 90 karena 180 kita bagi 2 dapat 90. Berarti cos 90 adalah 0. Berarti f absen V per 2 adalah 0. Kemudian f absen 5V per 6 berarti cos 5V per 6. Berarti kita dapat 150 derajat. Berarti kalau 150 derajat berarti ini sama dengan min cos 30 derajat. Karena nilai cos pada kuadran 2 kan 150 ini kan terletak pada kuadran 2 adalah negatif. Kenapa 30? Cukup kita ingat selisihnya dengan 180. Berarti kan 30. Berarti min cos 30. Berarti min setengah akar 2. Oke. Kita lihat bagian yang B. Sekarang f absen X-nya sama dengan 0, kita akan menentukan nilai X-nya. Kita tahu tadi bahwa f absen X kita adalah cos X. Berarti ini cos X sama dengan 0. Cos berapa yang nilai 0 adalah cos 90 derajat. Berarti prinsipnya adalah X sama dengan 90 derajat tambah ke 360 derajat atau X sama dengan min 90 derajat tambah ke 360 derajat. Kita jalankan ini dulu. Kalau K-nya 0 nilainya 90. Kalau K-nya 1 nilainya adalah 90 tambah 360 yaitu 450. Berarti ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena rentangnya kan hanya dari 0 sampai 360 derajat. Oke, yang ataunya adalah kalau K-nya 0 ini dapat min 90 derajat. Berarti ini tidak memenuhi karena harus positif. Kalau K-nya 1 maka kita dapat min 90 tambah 360 berarti dapat 270, dan K-nya 2 kita dapat X min 90 ditambah 2 kali 360 yaitu 630. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti X yang memenuhinya adalah 90 dan 270 gitu. Oke. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin, dan turunan dari tangen adalah secant kuadrat X. Kemudian turunan
ya, dari kotangen itu min cos sekant kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai suatu fungsi trigonometri cukup kita mensubstitusikan nilai yang diminta. Jika dia misalnya f adalah sin x, kita ganti x dengan a, berarti fa, gitu ya. Cukup mensubstitusikan. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memahami konsep awal dari turunan fungsi trigonometri. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.